bahwa Maluku Utara ini adalah salah satu provinsi yang memberikan kontribusi besar Bang Doli terhadap bangsa ini. Kita Maluku Utara kalau dilihat dari perspektif jumlah penduduk, tentu kita tidak akan bisa mencapai satu kesetaraan dengan provinsi lain di daerah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan rahmat, nikmat kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan bersuara untuk tetap erat persaudaraan silaturahmi. Salawat dan taslim buat junjungan Rasulullah SAW dan para keluarga, sahabat, teman-teman sekalian. Menjadi tradisi kita di MB Maluku Utara, jika ada teman-teman pejabat negara, baik itu politisi, birokrasi, jika datang di sini kita tetap mengadakan acara silaturahmi untuk bisa bertukar pikiran, kita bertanya terkait dengan informasi tentang perkembangan bangsa dan negara, sehingga memang itu dapat menjadi pengetahuan kita di daerah, sehingga apa yang kita lakukan di sini juga memang dia sejalan garis lurus, terutama teman-teman di pengurus pusat, pengurus nasional, Majelis Nasional kami. Bang Doli, kita di beberapa kesempatan juga sesuatu memang agak yang sama materinya, ada juga berbeda tergantung figur yang datang ke sini. 10 tahun yang lalu, hampir itu di Munas Medan kami. Saya bahkan juga teman-teman pengurus wilayah dan MD Maluku Utara bersilaturahmi juga di arena ke Bang Doli, dan kami menyampaikan bahwa satu agenda yang penting kita Maluku Utara datang ke sini itu adalah mendorong supaya kami nasional bisa mewacanakan indirect election, pemilihan tidak langsung. Kenapa begitu? Bang Yayat, kalau kita orientasikan bahwa yakin usaha sampai itu adalah kita merebut kepemimpinan nasional, maka harus ada usaha yang konkret ke sana. Kami berpandangan bahwa alumni secara ekonomi, bahasa ekonominya lemah. Karena itu kalau dia mau calon presiden agak sulit. Nah, ada piranti lain yang harus digunakan untuk memang kita harus di sana. Salah satu yang penting itu adalah tentang logistik, Bung Stopo. Kompetisi di dunia politik, kalau kita punya ketersediaan logistik yang parah, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakta bahwa baik kepala daerah maupun para politisi duduk di kursi, dia jadi anggota DPR karena memang ditopang oleh pembiayaan yang besar. Tidak ada orang yang daulah soal masuk dalam kelompok Global Center dan kemudian dia bisa meraih suara yang banyak. Tidak ada itu kalau kita bisa lakukan survei. Nah, kalau itu hubungannya dengan konteks kepemimpinan nasional, kita harus memulainya dari daerah. Jadi kepemimpinan daerah, baik itu bupati, wali kota dan gubernur, ini kita harus rebut
Caranya adalah bahwa ketika itu pemilihan secara secara langsung, agak sulit kita alumni HMI untuk bisa merebut, karena memang kita tidak siap secara ekonomi, secara logis tidak semua, presiden dana tidak semua. Nah, sementara kita potensi ada di partai politik, kabupaten kota maupun provinsi, bahkan di tingkat nasional, teman-teman banyak yang pimpin partai politik. Oleh karena itu, kalau kemungkinan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, maka ruang kesempatan besar bagi pimpinan partai politik untuk mencalonkan diri. Apa itu? Nah, karena pimpinan partai politik banyak kita alumni HMI, maka ruang untuk itu kita bisa dapatkan. Dan ketika kita menjadi kepala daerah di kabupaten kota dan gubernur, maka kekuasaan di tingkat ini, hegemoninya itu menjadi vital. Karena hanya kekuasaanlah yang punya pengaruh besar untuk membangun relasi dan jaringan politik untuk kita meraih suara sebanyak-banyaknya. Nah, karena itu kalau kepemimpinan daerah, kabupaten, kota, dan gubernur kita sudah raih, maka untuk meraih suara sebanyak untuk kepemimpinan nasional saya kira sangat mudah. Itu fakta. Karena itu, berangkat dari situ, kita di Munas kami di Medan, itu kita setiap kandidat anggota presiden kita datangi dan kita sampaikan itu. Nah, sekarang yang kedua, ini keputusan MK 135, seperti apa, Bung Doli, kita juga telah mengikuti seksama Komisi 2 banyak atau beberapa kesempatan mengundang para ahli tata negara dan para ahli politik. Ada dengar pendapat di sana, dan saya kira ini menjadi referensi oleh Komisi 2 untuk bagaimana dong mereka mengkonstruksikan undang-undang pemilu ke depan. Nah, teman-teman di sini, politisi maupun akademisi, bertanya-tanya, dalam perspektif Bung Doli pribadi atau kemudian Golkar dan kemudian juga Komisi 2 terkait dengan pasca pemilihan, pasca keputusan MK ini, seperti apa skenario dalam merancang undang-undang untuk bisa mengakomodir semua kepentingan atau proses pemilu ke depan seperti apa. Nah, apakah ketika ada ruang pemilu kita di 2009 atau 2031 ada ruang bahwa anggota DPR yang sekarang masa jabatannya sudah berakhir, kemudian waktu yang ada bagaimana cara mengisinya? Apakah itu tetap orang-orang yang sudah duduk sebagai anggota DPR dan kemudian diperpanjang masa jabatannya, atau kemudian dikembalikan ke partai politik untuk bagaimana juga mendorong walaupun anggota yang tidak terpilih tapi dia masuk dalam dapil sebagai anggota yang mencalonkan diri tapi tidak sempat dipilih. Yang ketiga, kita juga perlu mendapatkan informasi terkait dengan konstelasi politik negara bangsa ini. Bisa diinformasikan seperti apa dan bagaimana posisi kita, kami atau alumni, untuk bisa bersikap. Saya kira 3 hal itu yang menjadi bahan untuk dikomentari oleh Bung Doli agar itu menjadi referensi kita bersama. Nanti setelah itu kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Kepada Bung Doli kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah wala haula wala quwata illa billah. Pak Cimot, kawan-kawan majelis wilayah kami, baik Maluku Utara, Kota Ternate,
abang-abang, sahabat-sahabat, adik-adik, ada ketua umum kami cabang Ternate. Saya, ada Pak Mukhlis tapi luar biasa. Pak Yayat yang saya hadir bersama datang dari Jakarta. Ini malam ini serius bener ini kayak di televisi. Dan Pak Cimot ini udah kayak Rosiana Tendian pertanyaan-pertanyaannya. Udah cocok jadi host juga di televisi di Jakarta nanti Pak Cimot. Ini repotnya kan biasanya kalau kami itu apalagi diskusinya malam-malam kayak gini, biasanya makin malam makin gelap makin tertutup. Ini makin disiarkan pakai TV, jadi kita ngomongnya yang normatif aja lah. Ya. Terima kasih kawan-kawan semua, abang-abang, sahabat-sahabat, adik-adik, keluarga besar HMI kami Maluku Utara dan khususnya Kota Ternate. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim pada malam hari ini. Dan seperti biasanya kalau kita datang ke Ternate ini selalu ya meriah ya. Tadi pagi saya datang, teman-teman jemput, udah makan nasi kuning, gitu. Siangnya makan juga lagi, pokoknya makan terus di sini. Terus sore tadi di tempatnya Junedi makan lagi, makan pisang-pisang macam-macam. Dan selalu pasti malam kita kumpul di sini. Udah berapa kali. Walaupun cara saya datang sini melaksanakan titanya Pak Yayat untuk jadi saksi nikahnya Basri besok pagi, tapi selalu buat acara kami. Nah, saudara sekalian, karena ini dalam masih bulan Syawal, dalam suasana Lebaran, saya atas nama pribadi dan Majelis Nasional kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada kita semua. Yang memang kalau kita lihat situasi saat ini yang kita hadapi sebenarnya situasi yang ya tidak baik-baik saja ya. Tidak baik-baik saja ini bukan hanya kita tapi masyarakat seluruh dunia. Jadi kita dihadapkan dalam dua situasi dan dua sikap atau kebijakan yang harus kita ambil. Kalaupun misalnya kebijakan kita ini tepat, itu belum tentu kompatibel dengan situasi dunia. Apalagi kalau kemudian memang kebijakan kita itu tidak tepat, maka kita akan kena dampak berkali-kali. Karena situasi dunia global ini juga sekarang mengalami krisis perang yang sudah hampir 4 tahun kan sebetulnya, mulai dari Rusia Ukraina tahun 2022, kemudian tahun 2003 Gaza diinvasi oleh Israel, terus nggak berhenti ini, sambung lagi kemarin dengan Israel AS dengan Iran, kemudian masuk ke Lebanon, balik serang hampir ke Timur Tengah. Nah, jadi ini makin lama makin eskalatif sebetulnya. Dan ini menurut saya memang menjadi fenomena yang anomali. Karena dulu kan kita banyak membaca literatur, habis Perang Dunia Kedua sebetulnya tidak lagi ada Perang Dunia Ketiga secara fisik. Makanya waktu itu perang-perang itu, invasi itu melalui budaya. Jadi kalau menguasai dunia ya melalui ideologi, melalui value, melalui budaya macam-macam. Tapi kembali lagi sekarang, ternyata perang fisik masih terjadi gitu. Nah, perang itu tentu berdampak pada segala aspek.
baik mulai yang paling bahaya itu kan adalah dampak ekonomi, kemudian terjadi krisis ekonomi, dan lebih bahaya lagi kalau kemudian krisis ekonomi itu ketemu dengan krisis politik. Nah, di Indonesia sebenarnya sekarang ini kan ya, kalau kita lihat kebijakan pemerintah sekarang soal work from home gitu, itu kan upaya kita ini melakukan penghematan dari segi pemanfaatan energi, kemudian terutama BBM. Ya. Nah, sekarang seminggu ini sedang rame, apakah efektif atau tidak dan segala macam gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau kita bicara tentang penghematan, apakah kita semua masyarakat Indonesia ini merasa sekarang ini sedang terjadi krisis atau tidak? Sense of crisis kita itu sudah muncul atau tidak? Kalau kita lihat Lebaran kemarin, kayaknya nggak ada krisis tuh, gitu loh, iya kan? Nyari tiket ke sini aja itu susah, pulang pun susah. Besok sampai tanggal saya pulang sama Pak ya tadi Senin, itu susah loh cari tiket. Jadi artinya mobilitas masyarakat kita ini masih biasa-biasa aja, gitu. Nah, itu ini yang harus kita cari. Ini fenomena apa sebenarnya? Di dunia udah krisisnya kayak gitu, pemerintah sampai mau menerapkan work from home, ya. Jadi kalau ngomong hematan sebenarnya bukan hanya ASN aja, ya semua kita harus berhemat. Makanya Pak Bahlil kan juga mendorong supaya masyarakat kita hemat LPG, hemat ini segala macam. Itu adalah bagian dari semua, kita harus merasa ada sense of crisisnya. Jadi kalau misalnya sekarang krisis perang itu berakibat krisis BBM, krisis energi, ya kita harus semuanya ikut, bukan hanya ASN aja. Nah, cuman kita harus antisipasi ya, menurut saya ini yang kita harus cermati dan kita harus bantu nih pemerintah ini adalah bagaimana dampak krisis-krisis ini ketemu dengan krisis-krisis yang selama ini dampaknya mungkin mulai terasa dari sekarang. Misalnya mungkin tidak banyak juga yang sering mendiskusikan tentang apa dampak pemotongan TKD terhadap semua pemerintahan daerah di Indonesia ini, ya. Kalau kita ketemu sama bupati, wali kota, gubernur, mengeluh semua. Nah, keluhannya memang ya mereka tidak bisa buat apa-apa. Tadi saya ketemu sama Pak Bupati Halmahera Tengah, ya kalau Bupati Halmahera Tengah sih masih senyum-senyum aja. Saya nggak tahu kalau Pak Anjas ini masih senyum-senyum nggak, ya, karena sumber daya mineralnya bagus gitu loh. Jadi tadi kalau ditanya berapa sih sebetulnya yang dipotong, ya kira-kira cuma 11%. Jadi program sampai beasiswa S3 untuk masyarakatnya masih bisa jalan. Tapi kan kemarin ketika pemotongan TKD ini dilakukan, kita kan baru tahu secara terbuka ternyata 80% lebih daerah-daerah kita itu sangat tergantung fiskalnya dari pemerintah pusat. Nah, ini nanti diskusi sama Pak Caken sebagai koordinator DOB se-Maluku Utara ya. Sebelum terjadi pemotongan TKD itu, ini upaya banyak daerah-daerah untuk melakukan pemekaran, itu antusiasnya masih tinggi. Di Kemendag itu kemarin per kira-kira 2 bulan lalu sekitar 371 calon daerah otonomi baru yang terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri. Itu belum kita evaluasi memang. Tadi juga saya kaget, tiba-tiba Pak Caken bilang Maluku Utara aja 13.
yang mau jadi calon daerah otonomi baru gitu. Nah, waktu itu sih saya termasuk orang yang waktu itu bukan mendorong, memandang bahwa pemekaran itu sebuah keniscayaan sebenarnya. Karena pakai logikanya gini, jumlah penduduk itu kan pasti tambah hari tambah bertambah, nggak tambah berkurang. Nah, kalau jumlah penduduk bertambah, maka kebutuhannya, kepentingannya, segala macam kan tentu bertambah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kepentingan itu, maka harus diciptakan sentra-sentra pelayanan publik baru. Sentra pelayanan publik itu adalah ya pemerintahan, gitu. Nah, tapi teori itu terbentur dengan tadi, ternyata begitu kita potong TKD-nya, 80% semua daerah itu menjerit, karena tergantung kebutuhan fiskal. Nah, jadi kalau gitu sementara ini kita memekarkan daerah selama ini bukan membuat tambah mereka mandiri, tapi membuat mereka bergantung, gitu. Nah, ini yang diskusi baru tentang soal rencana pemekaran daerah. Nah, kembali ke yang tadi, karena ketergantungannya sangat besar sekarang, maka kan PAD-nya kecil. Dalam situasi kesulitan ekonomi sekarang ini, yang dibutuhkan adalah pemerintah daerah, kepala daerah yang inovatif, yang kreatif, bisa memunculkan sumber daya ekonomi baru secara mandiri, mengandalkan kapasitas di daerah. Nah, saya waktu itu bisa paham, pemerintah sekarang ini kan Pak Prabowo itu isunya selain ya isu sebagian besar kan isunya kemandirian pangan, kemandirian energi, gitu kan, lain-lain. Terus kemudian untuk mencapai kemandirian itu konsep berikutnya adalah efisiensi, penghematan. Jadi memang betul logikanya program otonomisasi daerah ini membuat makin lama kan harusnya daerah itu makin otonom, makin mandiri, bukan makin tergantung, gitu. Jadi yang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi ini, lu daerah ini lu jadi kasih daerah otonom, jangan lagi tergantung sama kita dong. Itu kan sebetulnya. Nah, tapi mungkin momentumnya saja nih, dan pendekatannya harusnya kan mungkin diingatin dulu, tahun depan kita udah mulai potong nih sekian, kalian siap-siap. Nah, ini kan kemarin enggak kan, gitu, ini main potong aja, kelabakan semua. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi adalah, kita lihat 6 bulan ini, pasti dampak yang paling dirasakan terhadap pemotongan atau efisiensi itu kan mulai awal tahun 2026 ini. Ya, bulan pertama, bulan kedua mungkin sih belum, bulan ketiga mulai terasa gaji pegawai, terus kemudian program-program fisik udah nggak ada lagi, nggak berkurang. Jadi akhirnya mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat yang makin lama makin lesu, makin menurun. Nah, puncaknya saya waktu lihat 6 bulan yang di bulan Juni misalnya. Nah, ini apa yang kemudian harus kita bantu kepada teman-teman pemerintah daerah nih supaya memang bisa survive. Nah, itu kemarin kita lihat dalam situasi yang normal, yang di krisis dunia ini nggak terjadi. Nah, sekarang tambah lagi nih krisis itu, ya, bukan hanya nasional skalanya, tapi internasional. Nah, yang paling bahaya itu adalah kalau bisa terjadi kebijakan efisiensi itu berdampak kepada pemberhentian ASN.
Nah ini sudah mulai nih. Ini di bulan Februari kemarin udah mulai tiba-tiba Gubernur NTT kemarin bicara minta bantuan pemerintah pusat bagaimana mensiasati itu kebijakan yang 30% belanja pegawai itu kalau diterapkan itu akan berkonsekuensi dengan 9.000 pemecatan P3K misalnya. Nah itu teman-teman di Makassar, kebetulan saya memang sering berinteraksi dengan asosiasi-asosiasi. Dulu mereka kan tergabung dengan tenaga honorer ini semuanya nih. Dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 23, sekarang kita arahkan kepada P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Nah ini mereka sekarang udah mulai resah itu. Ya sudah ada yang mulai dirumahkan. Sebelumnya kan isunya adalah kok kami nggak diikutkan untuk menjadi P3K penuh waktu misalnya. Nah sekarang yang penuh waktu pun udah terancam mau dirumahkan, yang paruh waktu juga sudah nggak ada kerjaannya, macam-macam lah, nggak ada. Jadi, nah bayangkan kalau ini terjadi secara masif, ditambah juga misalnya, ya kalau defisit anggaran kita makin lama makin bertambah setiap bulannya. Nah, ini yang menurut saya harus kita cermati sebagai keluarga besar HMI Kahmi yang ya harus terus berpikir, harus mengasah kapasitas intelektualnya untuk mengatasi supaya hidup kita survive. Hidup bukan secara individual tapi secara komunal, masyarakat, paling tidak di sekitar kita. Nah, ini juga tentu kemudian bisa memotivasi kita ya. Tadi Pak Cimot mengatakan soal ya antara sistem politik kita dengan kemampuan keluarga besar kami dari segi ekonomi untuk ikut berkompetisi di politik gitu misalnya. Ya. Nah ini kita bisa lihat dua. Satu, memang kita harus mendiskusikan mana sistem yang paling ideal buat Indonesia. Terutama tadi bicara tentang soal sistem pilkada yang ditarik kalau kita mau eksis di politik nasional, maka kemudian kita harus eksis dulu di politik lokal gitu misalnya. Nah, jadi sebelum yang tadi, pertama memang kita lihat sistem pilkada kita ini ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita evaluasi memang. Jadi Pak Cimo tadi mengatakan, saya juga baru ingat tuh, ternyata rekomendasi itu disampaikan pada Munas Kahmi 2017 Ya. Jadi artinya Pak Cimot mau mengatakan MW Kahmi Maluku Utara sama pikirannya dengan Pak Prabowo, kira-kira begitu toh. Sudah dibicarakan dari 10 tahun yang lalu. Nah, tapi saya kira bagi kita yang ingin mendorong supaya pilkada itu jadi gini, kita jangan dulu bicara tentang soal mau kesimpulannya mau tetap langsung atau tidak langsung. Tapi pertanyaannya adalah apakah pilkada itu baik buat kita? Pilkada yang selama ini kita laksanakan seperti itu baik buat kita atau tidak? Gitu ya. Nah, saya mau mengatakan faktanya sistem pemilu kita termasuk sistem pilkada itu sistem yang mahal sekali, yang costly ya. Nah, kalau bicara tentang cost itu, costnya ada dua. Pertama adalah cost formal atau biaya penyelenggaraannya ya memang. Nah kalau biaya penyelenggaraan ini menurut saya kita sih nggak usah, ya itu konsekuensi, itu pilihan ya. Begitu kita mau menunjukkan bahwa kita ini negara yang paling demokratis,
semua pemilihannya itu tergantung atau melibatkan rakyat, ya konsekuensinya mahal. Gitu. Nah, tetapi sebetulnya yang paling mahal itu adalah biaya-biaya di luar biaya formal. Gitu. Nah, biaya formal ini itu yang menurut saya intangible. Jadi biayanya itu tak terkira. Karena apa? Bukan hanya sekedar uang yang kita keluarkan, misalnya ya apa namanya ya, untuk menjadi calon berhadapan dengan atau mendapatkan tiket dari partai politik itu mahal, ya. Terus kemudian biaya kampanyenya itu juga mahal. Kemudian yang ketiga, biaya besok mau pemilihannya itu lebih mahal lagi, gitu. Habis itu biaya untuk penghitungannya mahal lagi. Yang berikutnya biaya untuk menang kalau digugat mahal juga. Jadi 5 kali kena. Nah, tetapi di antara yang 5 ini, ya itu semua mungkin ukurannya jelas, ya angkanya sekian, sekian, sekian. Nah, yang bahaya, yang intangible yang saya katakan itu adalah biaya yang dikeluarkan pada saat kita besok menjelang pemilihan itu. Karena itu yang kita beli adalah harga diri dan moral rakyat kita, yang dia sampai kapanpun kita ajarin untuk memilih itu tidak secara objektif dan rasional. Itu yang paling mahal sebenarnya. Jadi ya kita yang terlibat kalau dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, yaitu membawa krisis moral. Jadi masyarakat kita itu memang kita investasikan ya menjadi masyarakat yang tidak mau memakai rasionalitas, objektivitas dan hati nuraninya. Dia berubah, ya kita ajak berubah karena adanya political transaksional, vote buying, money politics dan seterusnya itu. Nah, itu yang paling mahal sebenarnya. Nah, pertanyaannya apakah praktek yang seperti itu tidak bisa terjadi kalau misalnya dipindahin menjadi tidak langsung? Tetap bisa. Gitu. Nah, tinggal pilihan-pilihannya mau seperti apa. Jadi artinya kesimpulannya satu ya, mahal. Yang kedua adalah ternyata dengan seperti yang itu ya mungkin karena tidak objektif dan rasional, belum tentu yang dipilih itu menjadi pilihan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan kondisi yang dibutuhkan daerah itu pada saat itu. Makanya lah kemudian ya pada akhirnya kepala daerah yang terpilih di ujungnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Satu, yang paling abstrak itu adalah ya kemajuannya nggak terasa gitu-gitu aja daerah itu. Gitu. Tapi yang paling kasat mata, yang paling ekstrim misalnya, ya ternyata kena OTT misalnya, itu yang paling gampang. Kena kasus korupsi. Nah itu kan berarti kan tidak sesuai dengan harapan. Kan masyarakat nggak ada yang mau nanti kalau misalnya kita pilih kepala daerah, nggak apa-apa lah, kami relakan Anda untuk korupsi, kan nggak ada kayak gitu. Pasti semuanya nggak ada yang mau korupsi. Tapi faktanya terjadi. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita lihat ternyata ada masalah ini, masalah ini, berarti kita harus evaluasi sistem pilkada itu. Nah, tinggal sekarang kita mau mencari cara atau pilihan yang paling mungkin untuk mengubah itu seperti apa. Ya. Nah, pertama kalau dari pendekatan tadi soal costly, soal mahal, tentu kita harus membangun sistem yang tidak mahal, yang murah. Kalau dianggap penyelenggaranya selama ini cukup mahal, ya berarti kalau gitu penyelenggaranya kita sederhanakan.
Nah, sederhananya itu ya bisa tadi itu kita tetap langsung, tapi mana fase-fase atau tahap-tahap yang kita anggap mahal itu kita apa namanya, kita perbaiki, atau memang secara ekstrim kita kembalikan ke DPRD. Itu pun dengan catatan. Nah, saya punya beberapa opsi yang pernah saya sampaikan. Pertama, ya opsi ini sebenarnya secara umum dirangkumkan konsepnya konsep asimetris. Jadi pemilihan kepala daerah itu nggak bisa disamaratakan seperti yang sekarang. Kenapa? Pertama, asimetrisnya itu adalah melalui pendekatan struktur pemerintahan kita. Kan struktur pemerintah kita ini gini. Sebetulnya di mana sih sentra atau pusat kekuasaan eksekutif kita ini? Kalau kita runut dari atas, itu kan sentra atau pusat kekuasaan eksekutif kita ada di pemerintah pusat. Makanya, dan itu dipimpin oleh seorang presiden dan ada wakil presiden. Yang kedua mana lagi? Yang kedua, level kedua adalah sebenarnya adanya di kabupaten kota sebagai konsekuensi ketika kita reformasi kemarin. Kabupaten kota, level kabupaten kota lah yang kita tetapkan sebagai pusat daerah otonom kita. Waktu itu kan kita ribut tuh, sempat ramai. Kenapa sih kok pusat daerah otonom kok langsung kabupaten kota, nggak ke provinsi? Itu Pak Rias Rasid, apa salah macam tuh, Johan. Akhirnya disepakatilah kita loncat. Ya, karena waktu itu ada juga yang mengatakan kalau nanti kita serahkan ke provinsi, wah itu nanti sama dengan kita memperkuat federalisme macam-macam. Oke. Jadi kalau gitu kita taruh pusat kekuasaan eksekutif level kedua setelah pusat itu adanya di kabupaten kota, bukan di provinsi. Itu konsensus kita. Makanya provinsi itu disebut sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, level ketiga mana lagi? Yang paling rendah, yaitu di desa dan di desa. Kalau di kota kelurahan enggak, di desa dan kelurahan. Pusat kekuasaan eksekutif yang paling rendah. Bukan di kecamatan, bukan camat. Nah, maka oleh karena itu, begitu kita balik dari bawah, ya, sama kan karakteristiknya. Desa sekarang itu, kepala desa pemilihannya langsung. Tidak pakai ada perwakilan. Naik ke atasnya sedikit, camat itu ditunjuk. Kenapa? Dia memang dalam struktur pemerintahan adalah bagian dari perpanjangan tangan kabupaten dan kota. Naik lagi ke atas. Nah, kita sudah menetapkan pemilihan itu secara langsung sama dengan bawah tadi. Nah, yang aneh itu adalah ketika naik ke atasnya satu lagi, pemilihan gubernur pun disamakan dengan pemilihan dengan si pusat-pusat kekuasaan ini, padahal kekuasaannya berbeda. Nah, makanya itu yang saya katakan pendekatan asimetris yang pertama. Pendekatannya itu aja. Nah, kalau pada pendekatannya itu, harusnya pemilihan gubernur itu tidak boleh sama dengan pemilihan presiden, tidak boleh sama dengan pemilihan kabupaten kota, dan tidak boleh sama dengan pemilihan di desa. Nah, kalau gitu tuju aja langsung. Waktu itu kan Pak Muhaimin mengatakan, kami mengusulkan gubernur ditunjuk aja langsung, kabupaten kota ke DPRD. Saya bilang nggak bisa, karena kalau kita ikutin gagasan itu melanggar konstitusi. Karena apa? Di dalam konstitusi kita mengatakan kepala daerah yang disebut itu gubernur dan bupati wali kota harus dipilih secara demokratis. Nah,
pemilihan kepala daerah secara demokratis yang dikenal selama ini di Indonesia cuma dua, satu langsung oleh rakyat, satu lagi DPRD. Nah, pilihan cuma tinggal dua itu. Maka kalau tidak bolehlah pemilihan gubernur sama dengan pemerintah eksekutif yang lain, ya dia pilihannya ke DPRD. Satu, itu pendekatan asimetris yang pertama. Nah, yang kedua, kita turun ke kabupaten kota. Untuk kembali menghilangkan tadi kelemahan-kelemahan pemilihan atau sistem pemilihan kepala daerah yang seperti yang kemarin. Dua tadi, pertama bisa tetap secara langsung, tapi kita coba perbaiki itu yang membuat mahal, yang membuat tidak rasional, yang membuat tidak objektif segala macam seperti itu. Atau yang kedua, kembali ke DPRD, itu pun dengan catatan, ya, apa sih yang kita sebut dengan pemilihan demokratis itu, ya, ya kalau kembali ke demokratis itu mau tidak mau kan memang ada pelibatan rakyat. Makanya waktu itu saya mengusulkan, kalaupun kembali ke DPRD, jangan bayangkan juga kembali seperti zaman dulu. Jadi prosesnya harus juga mulai melibatkan masyarakat. Misalnya, ya, partai-partai politik nanti di dalam sistem, di dalam undang-undang itu memang diatur sedemikian rupa bahwa partai politik harus memulainya dengan membuka rekrutmen para calon-calon kepala daerah itu secara terbuka. Satu. Yang kedua, harus ada proses seleksi di mana partai politik bisa melibatkan masyarakat, misalnya dibentuk panel para akademisi, ya, terus kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk menseleksi. Yang kedua, yang memang harus juga ada penyampaian visi misi program yang disampaikan yang juga harus diketahui oleh rakyat, baru masuk ke pemilihan DPRD. Terus kembali ke pertanyaan tadi, apakah kalau kembali ke DPRD akan tidak terjadi moral hazard pemilu tadi? Belum tentu. Makanya waktu itu saya mengusulkan, kalaupun nanti pemilihan kepala di DPRD, pemilihannya voting terbuka saja. Nggak usah pakai bilik-bilik, nggak usah pakai coblos-coblos. Disebut namanya, siapa yang milih berdiri aja. Gitu. Iya kan? Jadi fair. Disiarkan secara live streaming misalnya pemilihan itu. Siapa yang keluar kamar mandi diikutin. Ya kan? Jadi latihan di konvercal, di kongres itu nggak laku lagi. Nah itu upaya-upaya kita. Jadi sebetulnya kita memang harus mencari format yang paling ideal untuk supaya intinya adalah kita ingin memilih kepala daerah yang betul-betul punya kapasitas kemampuan sesuai dengan aspirasi keinginan masyarakat untuk bisa memajukan daerah itu. Yang selama ini mungkin agak hilang gara-gara tadi kita menggesernya dengan pilihan-pilihan yang tidak rasional. Nah, kembali tadi ke soal kita yang dibilang Pak Cimot tadi. Kita siap yang mana? Yang keluarga besar Hamid Kahmi ini. Karena dua-duanya bisa murah dua-duanya, bisa mahal dua-duanya juga. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah yang harus kita persiapkan sebagai keluarga besar Hamid Kahmi, ya nggak boleh lagi dibangun bahwa keluarga besar kita ini lemah secara ekonomi, nggak boleh. Harus kita bangun kepercayaan diri dan memang betul-betul real kita ini punya kekuatan, harus punya kekuatan ekonomi sendiri juga. Ya, jadi ini kita udah 63, udah 60
berapa tahun kami ini? 49. 60, 16 kurang 4. ya udah sekian puluh tahun. Masa kita gitu-gitu aja? Gitu loh. Masa kita terus mengaku bahwa kita ini kelompok ekonomi lemah terus, gitu loh. Iya kan? Walaupun kita juga sering membuktikan, ya kan, walaupun tadi dibilang sebut mahal, masih banyak juga kok kepala daerah kita dari keluarga besar kami bisa juga kok dia jadi kepala daerah gitu. Kan artinya kuat juga. Kalau selama ini dibilang mahal, terpilih juga kok teman-teman keluarga besar kami kita juga gitu. Nah, jadi jangan sering dia mau ngomongin kita ini masuk kelompok ekonomi malah lemah salah macam. Harus kuat, apalagi kan ada Pak Cimo sebagai ketua HIPKA Maluku Utara ya. HIPKA harus bisa memfasilitasi semua potensi-potensi pengusaha turun berusaha, kata Pak Caken tadi ya. Kan ada dua, pengusaha dan berusaha terus kan kira-kira gitu. Harus bisa terfasilitasi oleh HIPKA supaya memang potensi ekonomi kita ini kuat. Nah ini melenceng sedikit ya, misalnya begini, kita ini kan semakin lama makin banyak keluarga besar kami kita ini. Ya. Dulu pernah punya ide sebetulnya kami itu awalnya dari Kak Hanifah ya, buat program KP itu loh ya. KP itu kan kita ini setiap hari kan punya kebutuhan pokok mendasar ya. Tiap hari kita ini mandi pasti kan, mandi itu butuh sabun, butuh sikat gigi, butuh pastanya segala macam itu. Nah selama ini kita beli di mana sih sebetulnya? Nah kenapa nggak kita beli dari kita untuk kita gitu? Sampai waktu itu programnya beli pulsa handphone, pulsa listrik, segala macam. Ya kita aja yang buat. Jadi waktu kita pernah hitung misalnya, berapa sih jumlah anggota keluarga besar HIPKA ini sekarang? Ada yang kita bilang klaim 5 juta. Oke lah, ada yang bilang 3 juta, ada yang bilang 2,5 juta. Udah kita cari aja yang paling rendah 2,5 juta. Masa 2,5 juta kalau kita mengelola kita sendiri, ya kita kan bisa mandiri sebetulnya. Cuma memang nggak jalan. Kita di apa namanya ya? Ya ini kritik kita ya, kritik. Kita ini kan dilatih mulai dari LK1, LK2, LK3 tuh jadi pemimpin semua, jadi raja semua, gitu ya. Jadi kadang-kadang konsep berjamaah kita ini agak kurang, gitu. Bahkan saking hebat-hebatnya kita, sama kita pun saling makan juga kan, kira-kira gitu. Nah, itu yang menurut saya sedikit harus kita tambahin. Tetap harus jadi pemimpin, tapi kalau konsep berjamaahnya tetap harus ada. Satu. Yang kedua, soal zakat. Nah ini juga kita di Indonesia ya. Apalagi kemarin saya agak terkejut tuh, ada seorang menteri mengatakan zakat itu nggak populer, nggak perlu dipopulerkan. Gitu ya. Kalau saya anggota DPR, saya suruh dia mundur saja itu. Cepat betul, jadi pancing dikit langsung. Saya pernah hitung-hitung itu sama orang Kementerian Agama. Kalau Indonesia ini serius menangani dan mengelola zakat, yang potensi umat kita tuh sekitar 80%-an, itu bisa mencapai 400 triliun. Kalau 400 triliun setahun, mana ada yang masyarakat yang miskin di Indonesia ini? Gitu. Nah, oke lah, kalau sekarang belum bisa kita iniin di seluruh umat Indonesia. Kita mulai dari kami aja, makanya sekarang kita buat lazis tuh. Tapi juga begitu, lazis ini kita pun kadang-kadang agak, lazis kami ini kita sendiri pun nggak mau mempopulerkan. Ini saya dua tahun
kita buka puasa bersama terus di kami itu. Ya, itu korpes-korpesnya di acara buka puasa bersama nggak ada satupun yang ngomongin dia bayar zakat sama Aziz ya gitu. Saya udah 3 tahun ini, sekarang saya bayar zakatnya gitu aja, nggak mau kemana-mana. Nah, kalau ini bisa kita kelola ya, menurut saya kita ini harus percaya diri bahwa kita ini punya potensi ekonomi juga yang bisa kita kelola. Kecil-kecil aja ini, nggak usah jadi pengusaha, Pak Caken, berusaha aja. Gitu. Nah, jadi Pak Cimot, untuk kita bisa survive keluarga besar kami kita, yang pertama adalah kita harus bisa menjadi kekuatan, bagian dari kekuatan umat yang mandiri satu. Yang kedua, sebagai kelompok intelektual, kita harus mendorong sistem nanti perubahan itu, sistem yang memang tidak mahal. Kenapa harus tidak mahal? Karena mahal itu merusak. Gitu. Nah, itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Nah, sehingga kita. Nah, yang tadi pertanyaan yang 3 soal putusan Mahkamah Konstitusi 135. Nah, memang putusan Mahkamah Konstitusi 135 ini ya buat kami di DPR, kemudian buat pimpinan-pimpinan partai politik ya dilematis ya. Itu bisa dilihat dari 2 ya, kan putusannya 2 kan, 1 pilkada 1 pileg. Jadi pemilu lokal dan nasional, nasional dan lokal. Nah, nyangkutnya itu, irisannya itu di pemilihan legislatif DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kalau di pilkadanya sih, pertama kita sudah punya jurisprudensi beberapa kali ya, pelaksanaan pilkada itu ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Kayak Pak Mukhlis Tapi ini kan dia terpilih 2020, berhentinya 2024 kemarin itu, cuma 4 tahun. Nggak apa-apa, mereka iya aja gitu loh. Sementara yang kemarin juga ada yang diperpanjang juga. Jadi itu nggak ada masalah sebetulnya. Artinya secara administrasi hukum ketatanegaraan nggak ada problem. Nah, yang jadi problem itu adalah DPRD-nya. Satu, nah ini yang sedang dikaji. Kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Undang-Undang 45, mana yang mau kita pegang? Nah, ini tafsirnya macam-macam. Ada yang bilang, ya kan posisi Mahkamah Konstitusi juga sudah diatur dalam konstitusi juga. Berarti yang itu dong. Tapi ada yang bilang juga, loh masa dia diberi kewenangan untuk melawan konstitusi juga? Nah, itu satu. Ini satu yang belum clear. Yang kedua, implementasinya susah. Tadi, misalnya, dia dalam Undang-Undang 45 disebutkan fixed term 5 tahun. Berarti kalau dipanjangin, ya berarti menghindari itu dong. Gitu. Nah, kemudian ada pemikiran tadi diskusi kita tempatnya Pak Junaidi. Ada yang mengusulkan, oh kalau kayak gitu, yang agak masih bisa didiskusikan serius, ada yang bilang, oh kalau gitu kita buat pemilunya 2 kali. Jadi 2029, pilegnya ikut juga DPRD Provinsi Kabupaten Kota, tapi nanti 2031 dia ikut lagi. Loh, saya bilang kalau gitu, biaya lagi dong, kan gitu. Nah, tapi ada yang juga yang lucu-lucu nih, oh kalau kayak gitu, nggak apa-apa, yang kemarin terpilih berhenti sampai 2029, nanti sampai 2021 suara yang pemenang kedua aja. Wah, saya bilang mana ada yang mau gitu, orang dia yang menang terus dikasih semua yang kedua. Jadi itu saking susahnya kita kemudian mendudukkan posisi itu, muncul gagasan-gagasan yang kayak gitu itu. Nah, jadi
kalau pertanyaan tadi Pak Cimot, bagaimana sikap sekarang? Menurut saya, ya ini menurut saya nih ya, hampir semua partai politik itu sedang mengkaji mendalam dan kecenderungannya untuk tetap menempatkan DPRD provinsi kabupaten kota sama dengan DPR RI. Melihat kecenderungannya menurut saya sekarang. Tapi kalau rekomendasi saya, ya, saya gini, kalau kita baca itu putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu, sebenarnya kan inti besarnya adalah kita diminta, pembentuk undang-undang itu diminta untuk mengatur keserentakan pemilu. Jadi kalau kita tarik kronologisnya, 2019 MK itu sudah memutuskan juga, ya, bahwa tolong dong pemerintah dan DPR atur nih keserentakannya. Mereka kasih 6 opsi. Opsi pertama kayak sekarang yang kemarin, opsi kedua ada lokal nasional, selama 6 opsi. Nah, cuman kan ya tidak dikerjakan. Nah, makanya kemudian begitu ada yang judicial review lagi, MK bilang, ya udah kan saya udah minta nih sama kalian pembentuk undang-undang kasih 6 opsi, kalian nggak kerjakan, udah kita aja yang milih, dia pilih sendiri, yang ini lokal nasional. Gitu. Baru kita semuanya, loh kok gitu? Nah, tapi kita kembali ke normatifnya aja, bahwa sebetulnya Mahkamah Konstitusi kasih pesan, atur nih keserentakan ini. Nah, kalau kita disuruh atur, ya, sebenarnya begini. Jadi, salah satu pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu adalah kenapa harus dipisahkan antara nasional dengan lokal? Karena isu lokal selama ini kalah dengan isu nasional. Gitu. Nah, saya pernah kasih tahu juga, kalau misalnya alasannya adalah kalah-kalahan isu, kenapa Mahkamah Konstitusi selama ini tidak mengabulkan atau malah mengabulkan dibarengkannya Pileg sama Pilpres? Karena saya bilang, kalau Pilpres sama Pileg digabungkan, ya justru isu Pileg itu kalah jauh dengan isu Pilpres. Siapa? Saya anggota DPR. Anggota DPR. Kota. Dari ketiga. Iya. Coba, Bu, waktu kita kampanye dulu, semua orang fokusnya Pilpres. Karena apa? Saya bilang, ya memang kultur masyarakat kita dari kecil juga kan kalau ditanya sama anak-anak kecil, kita juga kalau ditanya, Dek, apa cita-citanya? Dulu kalau ditanya, 1, presiden, pasti kan. Yang kedua, insinyur. Yang ketiga, pilot. Mana ada dulu kita kecil atau anak kecil tanya, apa citamu? Anggota DPR? Nggak ada. Nah, jadi itu secara kultural. Yang kedua, memang lebih tertarik gimana? Yang dilihat kertas suaranya pilihannya tinggal 2 atau paling banyak 3. Sementara kalau lihat kertas sebelah, lihat namanya ratusan. Ya lebih gampang yang ini aja lah. Nah, jadi selalu isu Pileg itu kalah dengan isu Pilpres. Nah, makanya kalau pinjam isu itu, saya bilang yang paling benar itu dulu kayak 2004. Pilegnya dulu sendiri, baru Pilpres, baru Pilkada. Jadi tiga-tiga ini nggak boleh digabung menurut saya. Kalau itu menurut saya. Ya. Dulu kan 2004 itu Pilegnya bulan April, Pilpresnya bulan Juli. Kalau ada putaran kedua di September, gitu. Nah, dulu bedanya pilkadanya setelah itu, tapi pisah-pisah. Kan 2004, terus pilkada berikutnya 2005, kemudian 2007, 2008.
gitu. Kan ngulang lagi pemilu 2009, kemudian 2010, 2012, 13, ngulang lagi pemilu 2014, 2015, 17, 18, baru 20, baru 24 gabungan gitu. Nah, sekarang udah tetap pileknya 2029 April, pileknya ya, pilpresnya Juli 2029 kalau ada perubahan. Nah nanti nggak apa-apa, nanti 2031 baru pilkadanya serentak semua. Sementara ini menurut saya itu yang paling ideal. Untuk apa? Supaya semua fokus, masyarakat fokus terhadap pilihan-pilihannya tanpa ada overlapping isu. Jadi isu pileg ya pileg aja. Kalau pas pilih presiden, ya fokus milih presiden aja, nggak usah campur-campur lagi. Kalau pilkada ya pilkada aja. Nah, tapi itu semua sedang dalam kajian masing-masing partai politik dan pembicara interaksi antara partai-partai politik, baik di dalam masing-masing partai politik maupun dengan partai-partai politik, sesama partai politik. Tapi yang jauh lebih penting adalah ya kita HMI Kahmi ini segera mendorong supaya cerita kita tadi dari awal ini itu dibahas serius oleh pemerintah dan DPR, karena ini waktunya semakin sempit. Kalau kita ngikutin undang-undang yang sekarang, bulan Agustus itu sebetulnya sudah mulai, Agustus September itu pemerintah harus membentuk tim sel penyelenggara pemilu. Sementara ini udah bulan April, undang-undangnya belum mulai dibahas. Jadi ya teman-teman HMI, Kahmi sudah harus mulai mendiskusikan. Syukur-syukur kalau kita bisa punya konsep sendiri. Ya, Kahmi punya gagasan apa, atau bahkan justru harus punya draft, baik draft naskah akademik maupun draft rancangan undang-undang tentang sistem pemilu dan sistem pilkadanya seperti apa. Nah, ayo mudah-mudahan karena ini dimulai dengan oleh Maluku Utara, ya mungkin bisa diinisiasi. Ya. Karena pertemuan-pertemuan kemarin pertemuan regional segala macam itu kan baru sifatnya statement politik rekomendasi. Nah, harusnya follow up dengan rumusannya apa, kira-kira begitu. Itu yang harus kita tindak lanjuti. Kira-kira gitu Pak Cimot. Ya. Mulai bincang-bincang kita, saya mengajukan 3 hal, tapi kemudian sebelum kita bicara sistem pemilu kita, Bang Doli mengajukan pertanyaan, bagaimana dengan kualitas pemilu kita hari ini dulu, supaya dari situ kita, jadi secara dalam bahasa umum tentang kualitas kita melaksanakan pemilu ini, fakta sosiologis bahwa kualitas pemilu kita itu rendah. Variabelnya adalah ketika satu bangsa yang melaksanakan ini, jika kualitas pendidikan masyarakatnya dan tingkat kesejahteraan itu rendah, maka dapat dipastikan hasil daripada demokrasi itu akan rendah pula. Bagaimana seorang yang fakir miskin bisa menjatuhkan pilihan yang terbaik? Bagaimana seorang yang tingkat pendidikan rendah, bodoh, ya kan, mabuk, pendusta, perampok akan memilih pemimpinnya yang baik? Tidak ada itu. Nah, itu kondisi kita. Kalau kita bicara bahwa kualitas itu ya kita uji, dan itu kita alami langsung.
Secara akademik juga telah diuji. Mantan Menteri Gumawan Fauzi secara akademik telah menguji dan itu telah dipresentasikan. Dan guru besar telah menilai bahwa apa yang dipresentasikan lewat disertasinya benar, bahwa memang kualitas pendidikan kita itu rendah dan kemudian harus kita rubah sistemnya. Kan begitu. Jangan kita berharap sebuah proses yang tidak baik akan menghasilkan hasil yang baik. Kita tidak bisa pungkiri ada kepala daerah karena insting pemilu yang berbiaya tinggi, maka seorang pengusaha mantan perampok, kandidat yang ijazahnya palsu, kandidat yang kemudian ijazahnya cuma paket C, bisa menjadi bupati. Ya karena memang duitnya banyak. Karena hanya yang kita punya duit banyak yang bisa membiayai sistem ini. Jadi memang mahal dari sisi material dan secara immaterial juga mahal. Kenapa? Adanya perubahan kultur politik yang destruktif di tengah masyarakat kita. Transaksional. Fun. Jadi rusak budaya politik kita. Karena itu bagi kita adalah tidak ada cara lain selain adalah indirect election untuk memilih pemimpin. Dan itu bukan saja di level gubernur, harus di tingkat kabupaten kota. Harus itu. Jadi kalau ini kemudian digiring kepada anggota DPR yang cuma berapa orang, yang kebetulan kalau secara kualitas banyak alumni-alumni yang bisa, ya istilah kita, ngana kita, engkau saya. Iya. Jadi jumlah pemilih yang terbatas dan mereka orang-orang yang terpilih yang memiliki pendidikan mumpuni, maka kita akan mendorong kepala daerah yang memang berkualitas. Kan begitu, saya kira itu modalnya sedikit. Jadi kalau perolehan suara terbanyak A dan B, ya sudah, saya bupati atau saya nomor 1, kau nomor 2, dan yang saya sudah bergening, kau sekda, kau kepala, dan selesai ceritanya. Masyarakat kita tidak bohongi. Kita tidak bohong, kita tidak dustai. Kita tidak mengajarkan hal-hal yang picik dan mata. Karena itu memang kuncinya di partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Doli, bahwa memang di internal kami di level MB maupun MW, lewat pertemuan regional telah merekomendasikan itu. Karena itu kemudian Bang Doli, jangan dikembalikan ke kita lagi. Kita ini tidak banyak ahli, tidak banyak profesor. Tetapi di level nasional, alumni kita ini banyak yang ahli tata negara, ahli politik. Karena itu formula dan sistemnya, ya kami nasional yang merumuskan itu dan menyampaikan itu kan. Itu dia kan. Jangan kembalikan ke kita lagi, kita cuma merekomendasikan bahwa kita yang ingin sistem. Ya kan? Tapi secara rinci formulanya itu kita kembalikan kepada MN. Karena mereka di sana banyak ahli, banyak profesor. Kalau kita di tingkat daerah memformulasikan undang-undang kelas Aladin, kelas apa dan kawan itu kan repot. Nah, saya kira ini yang menjadi catatan. Nah, ini terkait dengan pola perkaderan kita. Jadi bagaimana memang dalam rangka penguatan basis ekonomi sehingga memang kita bisa berperan dalam dunia politik yang berdaya besar ini, dia mahal ini. Bang Doli, ketika Taufik Hidayat menjadi ketua PBHM dan kemudian dia bagaimana ingin seluruh kita ini terjun ke dunia usaha, dunia bisnis. Ya, kita pernah melakukan studi banding ke negara-negara tetangga di Gajiran. Dan sekembali dari situ banyak ketua bakal dan ketua cabang itu berprofesi sebagai pengusaha. Tapi setelah itu kemudian ini tidak didorong, tidak dibudayakan. Nah, kita secara otodidak walaupun dengan basis ilmu yang berbeda, karena kita menyadari itu, maka memang kita harus terjun bagaimana dunia bisnis ini digeluti dan dalam rangka membiayai politik, bagaimana merebut kekuasaan. Jadi kalau Montesquieu membagi 3 kekuasaan, 2 kekuasaan, ada satu kekuasaan yang invisible. Pipi, uang. Karena uang ini adalah kekuasaan yang bisa
segala-galanya. Nah, Bung Doli, kita memang punya kesadaran bahwa yang diinginkan oleh Mbak Anies ya, istrinya siapa untuk kita bisa Mbak Hanifah. Saya secara pribadi dan teman yang lain dari anggota HIPA telah mendorong kita punya koperasi, kita membentuk, bahkan koperasi kan sampai pada tingkat menyiapkan pasal yang namanya ijtimar. Nah, tapi dalam perjalanan kita punya personil yang mendapat musibah sehingga ini memang tidak jalan. Kita pikir sampai bagaimana semua kebutuhan tadi itu lewat kita, tinggal kita antar saja. Mereka pesan lewat WA tapi ya bahwa rencana kita memang sungguh-sungguh, tapi kembali lagi Allah Maha baik dalam merencanakan. Tapi aku yakin suatu waktu ini akan jalan. Tinggal kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan itu. Teman-teman yang dikomentari tadi dengan beberapa masalah yang saya ajukan oleh Bang Doli, dari teman-teman masih ada yang mau Materi kedua saya mau tambah sedikit saja. Saya ingin melapor dari 13 daerah otonom baru yang diputuskan dalam piagam tematik, itu cuma ada 3 yang masuk dalam ampres. Cuma ampresnya itu Jokowi. Ya, jadi akan terkocok baru. Kemungkinan Jakarta memaksakan semuanya 0 lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek teknis yang soal pansel tadi. Ini kalau sebelum saya mungkin yang paling banyak WA ke apa? Soal kemarin ini. Tapi itu setelah dong jadi dong handphone mengganti, jadi dong selektif betul. Saya sudah melapor ke Ketua Komisi 2 waktu beliau datang ke sini. Kalau tidak nanti abang kerja setengah mati lagi. Awalnya ngaku dia alumni, setelah dia dapat handphonenya ganti. Jadi harus proteksi betul soal yang satu ini. Dan karena WA itu masuk dari berbagai sumber, abang masih kita pakai pendekatan lama, satu sumber saja. Supaya ada pelatih, jangan ada pelatih-pelatih yang baru amatiran. Kalau terus baku lapis ini ketemu baku protes sampai mati. Itu yang kedua, singkat saja yang kedua itu. Saya mohon malam ini juga karena kami di Maluku Utara dan Maluku serta semua tanah Papua sudah sepakat itu daerah otonom baru, dan pernyataan Ketua Komisi 2 tidak ada jalur lain kecuali kami. Itu menjadi kesepahaman bersama. Dan sampai saat ini pun kami belum melapor ke majelis wilayah bahwa tingkat kerjaan kami sampai di mana, karena semua masih diam takut rudal balistik Iran. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Terima kasih Bang Doli. Selamat datang di Kota Ternate. Ini kedatangan Bang Doli bukan baru pertama, tapi sudah sekian puluh kali datang di Maluku Utara. Dan meskipun Bang Doli ini berasal dari Sumatera, tapi anak-anak hijau hitam di Maluku Utara menganggap Bang Doli itu orang Maluku Utara. Karena sama bersama Bang Jayat. Saya mungkin singkat saja bahwa Maluku Utara ini adalah salah satu provinsi yang memberikan kontribusi besar Bang Doli terhadap bangsa ini. Kontribusi besar itu secara faktual atas pengelolaan sumber daya alam kita. Dan ini lagi-lagi berhubungan dengan lingkungan maupun terjadi ekstraktif tata kelola sumber daya alam bidang pertambangan yang bisa mengakibatkan bahwa daerah ini akan habis satu ketika, bisa hancur-hancuran.
Karena itu perlu ditukar, Bang Doli. Kita Maluku Utara kalau dilihat dari perspektif jumlah penduduk, tentu kita tidak akan bisa mencapai satu kesetaraan dengan provinsi lain di daerah Jawa, di mana setiap pemilu kita hanya diberikan 3 kursi DPR RI. Tantangan kita di Maluku Utara adalah soal kondisi geografis. Tadi di rumahnya Bang Junet, Bang Naik, Bang Doli sampaikan beberapa tahun yang lalu, Bang Doli pernah naik sampan, naik pesawat dari Ternate ke Buli, kemudian dari Buli ke Maba itu naik perahu sampan. Itu tentang geografis kita. Karena itu saya pernah mengikuti dalam satu kesempatan RDP antara Komisi 2 dengan beberapa akademisi yang ada di secara nasional. Bang Doli pernah menyampaikan bahwa dalam revisi undang-undang pemilu yang sedang berlangsung saat ini, maka Bang Doli mengusulkan agar setiap provinsi yang mendapatkan alokasi kursi 3 perlu ditambahkan 1-1 sehingga menjadi 4. Ini luar biasa, kami merespon ini bahwa mungkin Bang Doli dalam pikirnya ternyata Maluku Utara itu sehingga ini menjadi inspirasi bagi Bang Doli dalam menyampaikan pandangan dan pikiran dalam RDP tersebut. Saya mungkin itu Bang Doli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Doli, ini ada gugatan dari Caken. Cuma saya mengingatkan Caken hati-hati dalam memberikan gugatan. Ada teman-teman memang yang rekomendasikan kita. Memang fenomena orang yang jadi di KPU, Bawaslu, kita masuk para hakim dan KPK. Mereka ini adalah makhluk-makhluk yang kemudian setelah jadi harus mengasingkan diri dalam kehidupan sosial. Karena memang itu sesuatu yang dibangun di sana. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat karena mereka akan dituduh mereka sesuatu tidak netral. Tapi yang paling pokok Bang Cakin bahwa mereka-mereka yang duduk itu saya pantau. Apakah mereka ini sungguh terlibat dalam menjaga mata air perkaderan? Ya, jadi hati-hati Bang Cakin. Jadi saya pantau mereka apa sejauh mana mereka punya partisipasi baik kegiatan kami maupun perkaderan. Jadi itu referensinya di saya, bukan di orang lain. Kalau memang adik-adik ini, kalau menyuruh tetap ke saya. Dan saya akan menyuruh kepada mereka-mereka itu yang berada. Yang memiliki daun-daun bergambar pahlawan bangsa itu kan yang kedua. Nah, saya kira itu satu klarifikasi. Nah, kemudian ada beberapa ini juga bisa ditanggapi oleh Bang Doli. Ini mau tukar pintu baru rencananya. Iya. Sudah ada satu. Itu nanti kita diskusikan. Jadi begini, Cimon, saya jelaskan dari kronologis dulu. Waktu Cana jadi ketua, jadi KPU, orang ini suruh berjalan jauh sebelumnya. Ada juga Bang Naik dengan Bang Buli sebelum juga kan Bang Toro. Jadi ada petunjuk dan arahan. Nah, ketika beliau Komisi 2, saya pegannya itu. Dan saya kirim nama, saya jujur saja memaparan pemerintah itu. Nah, problemnya setelah sampai di daerah, teman-teman ini kaya sih. Nah, itu yang kita bilang ini selektif betul. Tidak boleh lagi ada pemberlakuan kejahatan merajalela lagi di daerah kita, dan itu antara senior dan junior. Kira-kira begitu apa? Ya, kalau kita mau fair, sebetulnya jumlah anggota DPR kita itu harus bisa diulang. Jadi ada teorinya sebetulnya. Jadi DPR itu ibaratnya dalam tubuh sebuah tubuh manusia, itu dia seperti jantungnya. Nah, kalau dihitung matematis, berapa besar sih kapasitas jantung dalam sebuah tubuh manusia? Itu rumusnya akar pangkat 3. Nah, jadi kalau penduduk Indonesia penduduk itu sama dengan tubuh manusia, ya, kan sekarang 270 juta. Akar pangkat 3-nya itu 646, sudah hitung. Jadi sebetulnya
idealnya anggota DPR RI Indonesia dengan penduduk 270 juta itu 640-an. Tidaklah 80 sebetulnya. Nah, itulah makanya kemarin yang membuat saya mengusulkan kalau bisa jangan ada 3 lagi minimal anggota DPR RI perwakilan satu provinsi gitu. Nah, alasannya apa? Bisa ada alasan jumlah penduduk. Memang hampir sebagian besar yang jumlahnya 3 itu tidak lagi memenuhi syarat secara jumlah kependudukannya udah lewat. Nah, alasan yang kedua adalah selain jumlah penduduk, pendekatan wilayah, kondisi geografis wilayah. Ya, misalnya kayak di kepulauan di Maluku Utara, kayak di Papua itu walaupun sekarang dari 6 provinsi, tapi kan jaraknya jauh-jauh. Gitu. Jadi nggak sanggup satu provinsi itu diwakili, logikanya gitu. Nah, makanya waktu itu saya usulkan naikin minimal 4. Toh juga maksimalnya masih ada 640 itu. Nah, udahlah, nggak usah dulu 640 lah. Kalau ditambahin aja, sekarang kan yang 3 itu kan sana 6 ya, semua 6 di Papua. Kemudian di sini Maluku Utara ya. Maluku Utara 3. Gorontalo, Kepri 4. Ini Babel 3. Kaltara. Ya, Kaltara itu mungkin 10 dan 11. Ya. Kalau ditambahkan baru tambah 10. Ya idealnya. Nah, kayak Jawa Barat sebetulnya secara hitungan kependudukan itu udah nggak representatif lagi, cuma 100 sekian, harus tambah ya. Nah, ya mungkin jadi 600 dulu ya, masih oke lah. Artinya kan rakyat kita ini sekarang sering menyoroti kinerja kita, pemerintah, DPR. Jadi kalau nanti nambah, tiba-tiba nambah 60, nanti jadi ini kan, ya nambah 20 jadi 600, itu semua tertangkap data yang 3 jadi 4 itu semua gitu. Nah, saya waktu itu mengusulkan begitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan dan didiskusikan ya kemudian di dalam pembahasan undang-undang supaya memang betul-betul semuanya representatif. Semua pembagian keterwakilan di DPR kira-kira gitu. Ya, terima kasih kepada Bang Doli dan juga penangkap. Saya kira tidak ada lagi hal yang mau ditanyakan. Satu hal yang saya informasikan teman-teman, ini Bang Doli ini kan sudah beberapa kali datang ke sini. Tapi saya lihat menunya itu menu yang konvensional, nasi kuning dan lain. Coba disediakan menu yang ajaib begitu, yang lebih khas. Tapi tadi Bang Nayat sudah menyiapkan itu ada, ya. Jadi kue pisang itu Bang Uli, di kampung saya, masih kita di kampung itu adalah menu spesialis di Ramadan. Jadi itu sagu ya, pisang itu di bulan puasa dia adalah hidangan yang mewah. Masa kita kecil di sana itu. Nah, yang mempertahankan itu di Maluku Utara cuma Bang Naid ini. Ya, saya lihat. Dan dia masak sendiri. Iya. Nah, saya kira ada menu-menu lain kalau besok-besok bisa disiapkan untuk menurut supaya ada sesuatu yang baru begitu. Sesuatu yang lama di sini tapi baru dicicipi oleh beliau. Itu penting. Jadi jangan yang itu aja Bang Naid. Bisa pecah lagi. Iya. Masih ada lagi. Isinya. Oke. Jadi Bang Doli, pertama terima kasih banyak atas waktu untuk kami di sini bertukar pikiran, bertukar informasi terkait dengan hal yang kita tanyakan tentang konstelasi bangsa dan negara. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
untuk teman-teman semua dan memberi semoga memberi umur panjang, sehat walafiat, kembali dari Ternate sampai Jakarta bisa menjalankan tugas Amin. umat bangsa dan negara ini.